Cuaca cerah, langit pun terang. Semangat bersatu, bekerja bersama. Waspadalah terhadap semua orang, karena akan ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-14, Jumat tanggal 11 Juli 2025. Gereja mengadakan peringatan wajib Santo Benediktus. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang karena nama-Ku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta nama pelindung. Bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas, terutama Kombas Santo Benediktus Paroki Santo Petrus Karangsenang, dan juga stasi-stasi wilayah-wilayah dan komunitas-komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santo Benediktus. Semoga berkat doa dan teladan Santo Benediktus kita semakin tekun dalam kehidupan doa kita, dalam kehidupan spiritual, dalam kehidupan rohani kita, untuk menjadi dasar, menjadi bekal, menjadi kekuatan bagi kita dalam pergumulan dan peziarahan kita, menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah. Dan semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah, sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif dan berpartisipasi, ikut ambil bagian dalam pelayanan karya pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama.
Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kita senantiasa semoga diteguhkan dalam iman, dikuatkan dalam pengharapan kita, dan juga dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan kiranya bahwa nasihat yang disampaikan oleh Yesus untuk para muridnya dan tentu saja untuk kita semua, supaya kita senantiasa sadar bahwa Dia, yaitu Yesus, mengatakan, "Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kita semua sebagai pribadi-pribadi yang telah dibaptis, kita diikutsertakan dalam 3 tugas kegembalaan Kristus, Trimunera Christi, menjadi imam, menjadi nabi, dan menjadi raja, menjadi pemimpin. Dan dalam rangka melaksanakan tugas itu, Yesus memberikan peringatan untuk kita supaya kita waspada. Sebab kita seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Maka Yesus mengamanatkan, hendaklah kamu tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Atau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mau mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memiliki hati yang baik, hati yang penuh ketulusan, hati yang penuh keikhlasan, hati yang senantiasa berani dan mampu untuk berfokus kepada tugas pewartaan Kristus di dalam kehidupan kita. Tetapi semoga kita juga cukup kreatif untuk berjuang, berusaha melaksanakan tugas perutusan kita di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, tidak gampang. Kesulitan, hambatan, tantangan, semoga kita hadapi dengan hati yang baik, dengan hati yang tulus ikhlas, dengan kreativitas yang penuh ketaatan, penuh kesetiaan kepada Allah, kepada tugas panggilan kita. Dan kiranya bahwa Yesus juga mengamanatkan bahwa kita tidak perlu cemas dan tidak perlu khawatir akan apa yang harus kalian katakan, sebab semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Iman kita, harapan kita, keyakinan kita bahwa Yesus senantiasa menyertai kita, bahwa Allah adalah Sang Immanuel, semoga meneguhkan kita dalam semua situasi kita, supaya kita tidak ragu, supaya kita tidak cemas, supaya kita tidak khawatir. Nanti bagaimana, nanti seperti apa yang harus saya jawab, apa yang harus saya katakan. Bukan berarti mau mereduksi niat kita, keteguhan kita, ketekunan kita untuk belajar tentang pengetahuan iman kita. Tetapi semoga hati kita, keyakinan kita tidak dikuasai, tidak diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran, rasa ragu yang mengerdilkan semangat perutusan kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya akan Yesus Kristus. Semoga kita berani mengandalkan Tuhan. Semoga kita berani memasrahkan hidup kita kepada Allah. Dan semoga kita berani untuk senantiasa ada di dalam Tuhan, melaksanakan tugas perutusan kita dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan semoga kita senantiasa diteguhkan dalam perutusan kita, dalam niat baik kita, dalam ketulusan hati kita, dalam perutusan kita sebagai murid-murid Yesus. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.